Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nuchahania Griana, NPM 2023-13006, Prodi Teknik Informatika kelas A1. Di sini saya akan mengulas buku Becoming High Value Woman karya Mesya Salwa, tahun terbit 2023. Tebal halamannya 200 halaman. Ukuran bukunya 13 x 19 cm. Buku ini menceritakan tentang perempuan yang menjadi tuan atas dirinya sendiri. Buku ini berdasarkan pengalaman penulis dan dapat menjadi sebuah pelajaran apa dan bagaimana menjadi seorang perempuan. Seperti itu. Karena terkadang sama perempuan sendiri tidak sadar bahwa kita tuh saling menjatuhkan dan menyakiti satu sama lain, dan hal itu tuh jauh dari kata perempuan yang bervalue. Garis besar menjadi high value woman yakni bagaimana penempatan diri, tindakan, dan pilihan yang bisa menjadi prinsip diri yang jangan sampai menyakiti sama perempuan dan tidak membuat kita sendiri tertindas. Penulis mengatakan bahwa perempuan bukan harus cantik, perempuan memilih untuk merawat diri, perempuan bukan harus selalu punya value, tetapi perempuan memilih terus meningkatkan kualitas diri. Perempuan bukan harus selalu berpendidikan tinggi, tetapi perempuan memilih untuk tetap dan terus teredukasi. Dan masih banyak bukan keharusan, dan ketika hidup menjadi perempuan tidak takut dengan pilihannya sendiri. Perempuan dengan ketiga hal, kecantikan, value, dan status sosial, kita itu harus bisa mendapatkan dua dari itu, bukan untuk dipertahankan oleh laki-laki, tetapi untuk kelayakan diri sendiri, untuk mempertahankan harga diri agar tidak disepelekan oleh orang lain. Dan zaman dulu perempuan tuh memiliki keterbatasan untuk berpendidikan tinggi. Sekarang itu perempuan memiliki kebebasan untuk berpendidikan tinggi, tetapi masih saja ada perempuan yang menerapkan sistem patriarki seperti ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi itu ya ujungnya di dapur. Terus yang kedua, udah usia 25 tahun kapan nikah gitu, nanti nggak laku-laku. Menurut saya pernyataan seperti itu perlu dipikirkan lagi ya. Yang pertama, buktinya kayak chef yang terdapat di cerita buku tersebut, chef yang terkenal dan dikagumi banyak orang pun berkarir di dunia dapur gitu. Dan jangan memikirkan dapur itu sebuah hal rendahan, dan kita sendiri sebagai perempuan harus menyadari kita boleh mencapai apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak lupa dengan kewajiban kita sebagai perempuan di kemudian hari nanti. Yang kedua, umur itu bukan menjadi sebuah patokan kita untuk menikah, karena menikah tuh gampang tapi perjalanannya gitu perlu dengan kesiapan mental, finansial, dan sebagainya agar tidak terdapat penyesalan nantinya. Tetapi pada dasarnya semua manusia memiliki value-nya masing-masing. Hanya saja kadang sadar gak sadar kita nurunin value kita sendiri. Value perempuan terletak pada diri sendiri, dengan bagaimana seorang perempuan yang menghargai dirinya, memperlakukan dirinya, dan memberikan hak-hak terbaik untuk dirinya sendiri sebelum nanti dapat memberikan manfaat kepada banyak masyarakat atau sama perempuan yang lainnya. Nah, selanjutnya di buku ini dia membahas tentang perempuan tuh harus berinvestasi gitu. Dan terdapat pengalaman penulis setelah disakiti oleh lelaki secara iseng ya, membuat segitiga kekuatan yang disebut the power of triangle, yang dimana itu tiga itu tuh yang pertama, kesehatan tuh menjadi prioritas, kekayaan dan kecantikan itu menjadi pondasinya. Kita tuh harus berinvestasi kesehatan kita, mau pemikiran, badan, kehidupan, hubungan dengan orang lain. Terus kekayaan di sini bukan diukur dengan uang atau finansial, tetapi dengan kita memiliki rasa kebersyukuran
Terus kita tuh ngerasa layak untuk diri kita sendiri dan mencapai apa yang kita inginkan dengan yang pastinya doa, berusaha, dan yakin kita itu pasti bisa mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir tuh kecantikan. Kecantikan pada dasarnya semua wanita juga memiliki kecantikan tersendiri. Dan terakhir, cantik semua orang dan perempuan memilih untuk merawatnya. Dan tidak hanya kecantikan wajah saja, tetapi kita perlu kecantikan dalam hati atau disebut inner beauty ya. Dan kita sendiri kan sebagai perempuan atau dalam hidup gak jauh juga ya dari cinta gitu. Nah, di buku ini tuh perempuan high value woman itu tuh yang aku tangkap bahwa pemikirannya tuh seimbang antara logika dan perasaan, seperti itu. Tapi perempuan high value woman juga bukan tidak mencinta, tetapi lebih baik mencintai diri sendiri sebelum ke orang lain gitu. Dan perlu dilihat lagi lah ketika kita bertemu dengan laki-laki itu benar-benar atau tidak. Kayak kan ada juga ya cowok yang kayak ngejar-ngejar di awal doang gitu, yang disebut di sini tuh ceritanya love bombing ya, yang awalnya ngejar-ngejar, yang kayak perasaan menggebu-gebu, setelah dapet terus dia tinggalin gitu. Ceweknya kan kasihan ya. Jadi perempuan harus berhati-hati dalam memilih pasangan, jangan terburu-buru. Lebih baik kayak kita meningkatkan value kita atau kualitas diri kita. Nah, di buku ini juga membahas tentang mengenai relationship atau hubungan, bukan terhadap pacar doang, tetapi teman, sahabat, dan orang lain juga. Berikut prinsip-prinsip value dalam hubungan yang pernah ditulis penulis di tahun 2022. Yang pertama, tidak memberikan akses sembarangan kepada orang lain, tidak memberikan perlakuan spesial kepada orang lain yang bukan spesial dalam hidupnya. Yang ketiga, tidak membuang waktu. Yang keempat, tidak selalu available untuk bertemu. Dan yang kelima, tidak meminta pacar orang lain untuk menjemputnya, memberikan makanan, dan sekedar jalan-jalan karena kegiatan sehari-hari. Ia berdiri di kakinya sendiri, tidak melakukan untuk dirinya sendiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Di buku ini juga menjelaskan, ngebahas juga tentang latihan menormalisasikan diam. Kan kita pasti namanya manusia ya, kayak kadang lagi emosi, kesel, marah gitu. Di sini juga ngebahas 3 cara latihan normalisasi diam. Yang pertama, cari tempat atau ruangan yang nyaman. Yang kedua, ambil nafas dan buang nafas sebanyak 15 kali untuk merefleksasikan diri. Yang ketiga, menenangkan pikiran kacau. Bayangkan bahwa di kepalamu ibarat ada sebuah gelas yang berisi air. Untuk menjaga tetap stabil atau tidak tumpah, kan perlu diam ya, untuk menyerap energi positif yang berada pada ruangan nyaman tersebut, seperti itu. Terus kan cewek juga yang nggak jauh gitu dari yang namanya ngerumpi ya, atau ngomongin temennya di belakang. Di buku ini juga ada memberikan cara untuk menghindari merumpi. Yang pertama, kita tuh ngerasain apa yang orang itu rasain ketika kita dibicarain. Yang kedua, buat pengalihan. Yang ketiga, kamu bisa milih antara kamu mau stay di situ, tetap di situ, atau kamu pergi ke tempat lain, jadi nggak ikut ngebicarain orang tersebut. Nah, terus kan perempuan juga memiliki banyak kepribadian ya, atau ya kepribadian yang beragam ya. Kita tuh tidak bisa hanya menilai orang tuh dari sebuah gender saja, tetapi dengan kepribadiannya yang berbeda-beda dan faktor lainnya ketika kita menilai seorang. Nah, kesimpulan dari buku ini, semua kita tuh perlu menyadari bahwa dunia ini tidak ada yang sempurna,
Dengan tulis buku ini mencerahkan dan meluaskan pikiran agar perempuan tak terobsesi menjadi paling sempurna oleh sikap high value woman, dan harus terus dipelajari secara mendalam bagaimana bersikap, mengambil keputusan, bertindak, dan berperilaku. Evaluasi dari buku ini menurut saya, buku ini dapat menjadi referensi untuk orang yang terus meningkatkan diri, memperluas wawasan, dan penulis memberikan pandangan pribadi pada buku ini. Tetapi kelemahannya buku ini menurut saya itu bertele-tele. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.